Dalam episode review buku berteologi dalam sejarah kali ini, para pembaca akan diperkaya dengan tulisan yang menginspirasi sekaligus merupakan suatu kajian misiologis historis reflektif karya Pendeta Profesor Septemi Eucharistia Lakawati HD dengan judul Misi dan Pandemi, Historiografi dan Spiritualitas Misi di Masa Krisis. Tulisan ini adalah sebuah respon misiologis yang sederhana terhadap kerumitan pandemi COVID-19. Dengan menggunakan dua konsep besar yaitu historiografi dan spiritualitas, Pendeta Profesor Septemi Eucharistia Lakawati HD menawarkan sebuah perspektif teologis tentang gereja dan tanggung jawab misionalnya di tengah masa krisis. Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan pentingnya gereja belajar dari sejarah perjumpaan gereja dan komunitas Kristen di tengah tantangan wabah penyakit dan menemukan inspirasi tentang resiliensi sebagai salah satu dimensi dari kemampuan gereja untuk menyintas dan mekar dari pengalaman menghadapi kesulitan dan tantangan dari tengah krisis. Pandemi COVID-19 menandai krisis multidimensi yang membutuhkan sebuah spiritualitas resiliensi yang berakar di dalam identitas misional gereja sebagai komunitas yaitu penyaksi, pemulih, dan murah hati atau pelaku solidaritas. Tulisan ini terdiri dari dua bagian yang historis dan yang spiritual. Pertama, yang historis berarti memaknakan narasi gereja di tengah pandemi sebagai narasi historis tentang krisis yang secara mendasar menantang gereja untuk mengaktualisasikan jati diri misionalnya sebagai pelaku perubahan. Kedua, yang spiritual berarti mengidentifikasi dimensi-dimensi spiritual dari respons gereja terhadap krisis atau pandemi. Hal ini bersifat analitis reflektif untuk mengidentifikasi dimensi spiritual dari respons gereja terhadap pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang menghadirkan krisis multidimensional menantang gereja secara teologis, sosial, dan pastoral. Namun, pertanyaan mendasar bukanlah sekedar bagaimana melakukan misi di masa pandemi, melainkan tentang bagaimana gereja menjadi relevan di masa pandemi dengan menawarkan prinsip-prinsip historis misiologis dan spiritual. Jika misi dipahami sebagai misi Allah atau missio Dei, misi Allah Trinitas yang menyatakan dirinya melalui karya dan kehadirannya di tengah-tengah ciptaannya untuk menghadirkan hidup dengan segala kepenuhannya, gereja dipanggil, terhisap, dan berpartisipasi di dalam misi Allah. Ini berarti misi gereja adalah cermin dari hakikatnya sebagai komunitas yang berpartisipasi di dalam misi Allah, menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah konteks hidupnya untuk mewujudkan pemerintahan Allah di bumi seperti di surga. Dengan membaca sejarah gereja sebagai narasi krisis yang membentuk identitasnya, tulisan ini menegaskan bahwa pandemi bukan sekedar ancaman, melainkan ruang teologis bagi aktualisasi jati diri gereja sebagai komunitas penyaksi, pemulih, dan murah hati. Melalui dialog dengan pemikiran Rodney Stark, Diana Butler-Bass, Robert Scrater, dan lainnya, tulisan ini mengembangkan konsep spiritualitas resiliensi sebagai spiritualitas misi di masa krisis. Spiritualitas ini menekankan integrasi antara devosi dan etika, diakonia transformatif, hospitalitas, serta orientasi pemulihan holistik. Pandemi dipahami sebagai momentum pembentukan ulang kesadaran misional gereja, bukan sekedar gangguan terhadap kehidupan bergereja. Penelitian sosiologis Rodney Stark dalam bukunya The Rise of Christianity menunjukkan bahwa pertumbuhan kekristenan perdana tidak semata-mata ditentukan perpindahan agama atau religious conversion yang terjadi secara masif oleh pengajaran doktrinal, melainkan oleh respons sosial dan relasi sosial komunitas Kristen terhadap wabah penyakit. Dalam epidemi besar seperti Plague of Galen pada tahun 165, orang Kristen dikenal karena kesediaan mereka merawat yang sakit, bahkan dengan risiko kematian. Solidaritas dan pelayanan sosial menjadi ciri khas yang memperlihatkan integrasi iman dan praksis. Refleksi serupa ditegaskan oleh Diana Butler-Bass yang menyatakan bahwa pada masa epidemi, devosi dan etika tidak terpisahkan. Doa dan tindakan sosial saling menjalin. Nilai cinta kasih diterjemahkan dalam pelayanan konkret kepada mereka yang menderita.
Ketika wabah Gelan terjadi, orang-orang Kristen tidak meninggalkan orang-orang yang sakit dan menderita. Sejarah abad pertengahan dengan pandemi Black Death hingga pandemi influenza 1918 memperlihatkan bahwa wabah penyakit turut membentuk landscape sosial dan teologis kekristenan. Pandemi bukan hanya terjadi secara demografis, tetapi juga katalis refleksi teologis dan inovasi sosial. Resilience biasanya dimengerti sebagai daya adaptif, daya lenting, kemampuan bertahan dan merespons krisis, bahkan keluar dari krisis dengan kondisi yang lebih baik. Meminjam definisi spiritualitas dari Sandra Schneider sebagai pencarian manusia akan Allah, penulis mengetengahkan pemahaman spiritualitas resiliensi sebagai pencarian dan pemaknaan Kristiani akan Allah yang lahir dari pergulatan untuk menjalani, beradaptasi, dan mentransformasi krisis. Robert Strater menegaskan bahwa resiliensi bukanlah hasil, melainkan sebuah proses yang rumit yang memperkuat sense of agency dari individu dan komunitas. Menurutnya, kemampuan atau kapasitas ini bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk terus-menerus. Pertanyaan penting baginya adalah bagaimana cara orang mengidentifikasi sumber-sumber penguatan yang memungkinkan mereka mempertahankan kemanusiaan mereka di tengah-tengah bencana yang mengerikan atau penindasan yang berkepanjangan. Praktik-praktik seperti apa yang mendekatkan mereka dengan daya resiliensi mereka, dan bagaimana caranya agar resiliensi itu dapat diperkuat atau diperbesar. Tantangan terbesar bagi banyak orang di masa pandemi tampaknya adalah ketika pandemi itu dianggap ordinary. Pada awal Maret 2020 saat pemerintah Republik Indonesia menyatakan dengan resmi bahwa COVID-19 telah menimpa negeri kita, perlahan-lahan kita disadarkan bahwa COVID-19 adalah sesuatu yang extraordinary. Bahayanya adalah ketika pandemi itu dianggap ordinary, bahwa yang ordinary itu berarti rutin, biasa-biasa saja, tanpa makna, maka empati sosial pun akan hilang. Spiritualitas resiliensi menolak sikap apatis dengan menghidupkan kembali empati sosial dan tanggung jawab komunal. Jika historiografi menunjukkan pola historis, maka spiritualitas menyingkap dimensi eksistensialnya. Dan tulisan ini mengembangkan konsep spiritualitas resiliensi sebagai pencarian dan pemaknaan akan Allah di tengah krisis. Dalam disertasinya dengan judul Risky Hospitality, Mission in the Aftermath of Communal Violence in Indonesia, Profesor Septemi Eucharistial Kawati SD menawarkan 5 metafora misi. 3 diantaranya adalah breathing, journeying, healing, dan misi ibarat proses kita bernapas dan menyadari bahwa napas itu bersumber dari Allah sendiri yang memampukan kita menjalani journey, masa yang sulit dan tak pasti, serta mengorientasikan hidup dan karya kita pada proses pemulihan atau healing. Dalam konteks meningkatnya krisis kesehatan mental dan kekerasan domestik, gereja dipanggil memperbaharui pelayanan pastoralnya. Pemulihan tidak boleh reduktif, tetapi multidisipliner dan memberdayakan. Pandemi mengangkat pertanyaan mendasar, yaitu apakah gereja akan kembali pada pola lama atau menemukan bentuk baru dirinya. Konsep Pasca bukan sekedar kronologis, melainkan teologis, yaitu menunjuk pada pertumbuhan baru yang muncul dari tengah krisis. Spiritualitas resiliensi mengajak gereja untuk melakukan deconstructing fear, membongkar sumber ketakutan yang membatasi solidaritas. Dalam proses ini, gereja belajar memaknai ulang normalitas dan membangun orientasi yang baru yang lebih reflektif dan berbela rasa. Kisah perjalanan ke Emmaus yang ada di Injil Lukas 24 menjadi metafora penting dalam disorientasi dan trauma. Kehadiran Kristus menyertai perjalanan, membuka pemahaman, dan memulihkan harapan. Gereja masa kini pun dipanggil berjalan dalam proses serupa, yaitu melalui disorientasi menuju reorientasi dan orientasi baru. Secara teologis, tulisan ini berhasil mengintegrasikan historiografi dan spiritualitas dalam kerangka Missio Dei. Beberapa kontribusi penting tulisan ini yaitu integrasi devosi dan etika, yaitu pandemi mengungkap bahaya dikotomi antara iman pribadi dan tanggung jawab publik. Tulisan ini menegaskan kembali kesatuan doa dan karya atau ora et labora.
Yang kedua, rekonstruksi eklesiologi krisis. Gereja dipahami sebagai komunitas penyaksi, yaitu martiria, pelayanan, yaitu diakonia, dan pembangun persekutuan, koinonia, yang berorientasi pada pemulihan holistik. Selanjutnya, orientasi eskatologis yang realistis. Spiritualitas menanti seperti masa Advent ditafsirkan bukan sebagai pasivitas, melainkan kesiapsiagaan yang penuh makna. Tulisan ini juga relevan bagi teologi sistematika kontemporer karena menawarkan pandemi sebagai kategori teologis baru dalam eklesiologi, kemudian menggeser fokus misi dari strategi ekspansi menuju partisipasi transformatif, lalu menghadirkan spiritualitas resiliensi sebagai bentuk konkret pengharapan Kristen di dalam sejarah. Spiritualitas resiliensi sebagai spiritualitas misi adalah laku hidup komunitas Kristen dan gereja yang menanti. Penantian ini bisa kita wujudkan meminjam istilah Donald Messer, seorang teologi misi, dengan membangun konspirasi of goodness demi hidup bagi semua, agar setiap orang mengalami hidup dalam seluruh kepenuhannya. Berteologi dalam sejarah. Masa lalu memanusiakan masa depan yang purnakala.